Baik, perkenalkan nama saya Francisca Angeli Tefbana dengan NIM 1903030081, mahasiswa semester 6 kelas C. Di video kali ini saya akan membahas mengenai lembaga, tata kelola, dan pengendalian korupsi. Korupsi ialah hal-hal yang merusak dan didefinisikan sebagai sebuah masalah bahkan pada abad ke-21 saat ini. Walaupun pada abad ke-21 ini dicirikan oleh banyak perjuangan ideologis antara lain seperti demokrasi, fasisme, dan komunisme. Namun, hari ini yang dapat kita lihat adalah mayoritas dari bangsa-bangsa besar di dunia malah menerima suap sebagai legitimasi dari demokrasi dan paling sedikit berpura-pura memegang kompetitif pemilu korupsi sebenarnya haruslah menjadi penyakit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hasil dari sebuah variasi lebar, secara ekonomi itu mengalihkan sumber daya jauh dari milik mereka yang paling produktif dan tindakan seperti pajak regresif yang mendukung gaya elit dengan mengorbankan orang lain. Artinya, orang-orang yang produktif itu menghasilkan uang. Namun, orang-orang yang tidak produktif baik dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan, bahkan dalam organisasi, malah seenaknya menggunakan uang yang bukan hasil kerja mereka untuk kepentingan pribadi mereka tanpa memikirkan bagaimana orang-orang produktif berusaha untuk mendapatkan uang tersebut. Korupsi dapat terjadi dalam banyak konteks, mulai dari suap dalam organisasi seperti dalam bidang olahraga dan dalam bidang-bidang lainnya. Korupsi sebenarnya hanya mendorong orang-orang untuk menjadi yang terbaik dan yang paling cerdas untuk menghabiskan uang yang bukan milik mereka dan juga menghabiskan waktu mereka untuk bermain dengan sistem daripada berinovasi untuk membuat kekayaan mereka bertambah dengan cara yang baik. Mereka yang melakukan korupsi itu sangat tidak berguna, sebab yang mereka lakukan hanya memikirkan cara bagaimana menggelapkan dana tanpa berusaha memikirkan bagaimana mendapatkan uang lalu menginvestasikan dan menambah kekayaan mereka. Secara politik, korupsi itu merusak legitimasi dari sistem politik oleh para pemberi elit berdasarkan cara alternatif dari memegang pada kekuatan selain pilihan demokratis yang sejati. Ini merusak prospek demokrasi ketika rakyat melihat otoriter pemerintah melakukan lebih baik daripada demokrasi yang korup dan merusak realitas pilihan demokratis. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa korupsi merupakan fenomena modern dan korupsi itu bahkan telah ada sejak dahulu berdasarkan jejak sejarah. Kita lihat di Eropa pada pertengahan zaman pada waktu itu, sebenarnya semua rezim adalah seperti yang dikatakan Max Weber dengan label patrimonial, yaitu politik di mana wewenang yang dianggap sebagai sebuah spesies dari pribadi itu sendiri. Properti yang bisa menjadi turun-temurun sebagai bagian dari milik mereka sebagai sebuah warisan. Di dinasti pada waktu itu, seorang raja itu bisa memberikan seluruh provinsi dengan sumber dayanya, bahkan penduduknya pun bisa diberikan kepada putranya atau anak perempuannya sebagai hadiah atas pernikahannya. Bersama dengan semua dari penduduk yang hidup di sana dianggap sebagai milik pribadi. Orang yang tinggal di negara kaya atau negara maju sering memandang rendah negara yang diresapi oleh sistem korupsi, kasus penyimpangan, pembawaan akan hal-hal gaib, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa sampai beberapa abad yang lalu,
hampir tidak ada modern di negara yang tidak bahkan di dunia modern tidak ada negara yang tidak korup. Maka untuk membuat transisi dari sebuah warisan atau neopatrimonial yang menyatakan sebuah modern impersonal, maka dibutuhkan proses historis yang panjang dan pastinya sulit untuk menghormati setiap kebudayaan yang telah hidup sebelumnya. Maka dari itu, untuk membuat transisi tersebut dari seorang otoriter sistem politik ke sebuah demokratisasi butuhlah waktu dan dorongan yang kuat serta kehendak yang besar. Korupsi dan pemerintahan yang buruk merupakan pertunjukan noda dalam pemerintahan maupun non-pemerintahan yang menyatakan diri atau image mereka itu tidak jujur, seperti yang dinyatakan Achilles Tumit dari banyak demokrasi di sekitar dunia, dari India, Brazil, ke Rumania dan Bulgaria. Kita juga dapat melihat secara bersama-sama indeks korupsi di Indonesia. Indeks persepsi korupsi di Indonesia menurut Berita Harian Kompas, korupsi politik dan penegakan hukum itu dinilai masih stagnan. Artinya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah itu tuh masih tetap ada gitu, masih tetap dilakukan. Dan berdasarkan kita lihat di sini, berdasarkan ICW menyebutkan kalau nilai kerugian negara itu akibat korupsi meningkat. Pada tahun 2020, nilai kerugiannya itu dari kasus korupsi sebesar 18,173 triliun. Dan di tahun 2021 itu mencapai 26,83 triliun. Artinya ada peningkatan sebesar 47,6%. Dan dalam 4 tahun terakhir itu benar-benar menunjukkan peningkatan dari tahun 2017, dari tahun 2018, 2019, 2020, bahkan 2021. Dari 6.925 menjadi 18.173, kemudian menjadi 26,83. Bayangkan sebanyak itu kasus kerugian korupsi yang dialami oleh negara. Dan di tahun 2021 itu ada 1.109 kasus korupsi. Ada 1.109 kasus korupsi di sini menunjukkan bahwa pemerintah banyak sekali melakukan korupsi, padahal sebelumnya mereka melakukan sumpah korupsi, yang artinya mereka tidak boleh melakukan korupsi itu. Tetapi pemerintah malah melakukan korupsi dari uang pajak, dari uang pajak bumi bangunan, dari uang pajak bea cukai, dari uang sewa dan lain sebagainya. Di masa pandemi 2 tahun terakhir ini, rakyat juga mengalami kesusahan secara ekonomi. Namun, dia tetap berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya, yaitu membayar pajak bumi bangunan, membayar pajak motor, pajak kendaraan, ya, membayar pajak bea cukai, dan lain sebagainya, membayar sewa. Namun, pemerintah malah menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya, atau dengan kata lain, ia melakukan korupsi. Rakyat yang produktif itu bekerja, sedangkan pemerintah, kita tahu sendiri bagaimana kinerja pemerintah yang sangat tidak produktif, tetapi menggunakan uang hasil rakyat yang produktif itu untuk kepentingan mereka, untuk kekayaan mereka bertambah. Namun, kasus-kasus korupsi ini banyak sekali tidak terkendali. Di sini, kejaksaan, ada juga kepolisian yang menangani kasus korupsi. Kepolisian itu menargetkan
penindakan korupsi itu sebanyak 763 kasus dengan anggaran 290,6 miliar selama 2021. Tetapi yang ditangani ternyata hanya 45 kasus. Padahal kepolisian di Indonesia itu sebanyak 517. Artinya, kepolisian juga tidak melakukan dengan baik tugasnya untuk penindakan kasus korupsi. Kejaksaan pun sama. Kejaksaan hanya menangani 150 kasus dari 285 yang ditargetkan. Di sini menunjukkan bahwa kasus korupsi sebenarnya itu merupakan kasus yang terorganisir dari pelaku korupsi kepada lembaga-lembaga lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Kita masuk pada pembahasan yang berikut. Pemerintah menjadi lahan korup terbesar di seluruh dunia sebab minimnya transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan menjadi semakin sulit sehingga memungkinkan korupsi itu dapat terjadi di sektor lain dan memberi makan orang-orang yang tidak produktif tadi. Di sini kejahatan korupsi itu merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh para anggotanya, seperti pilihan kolektor yang mampu memberikan kemenangan pemilihan, mendukung politik, melakukan pesta pemimpin, atau melakukan kegiatan-kegiatan politik lainnya. Dan kejahatan terorganisir memiliki sebuah pijakan yang kuat, ya. Maka itu untuk diubah itu hanya memberikan efek kecil, tuh. Sebab lingkaran setan itu akan terus berputar, gitu. Maka itu jika diberikan tuntutan, ya, mungkin hanya akan memberi sedikit jangkauan terhadap kejahatan organisir tadi. Di sini yang diperlukan itu adalah pembenahan pada pejabat korup tadi, sehingga ada pembenahan dalam dirinya. Itu. Dan meskipun keuntungan kejahatan terorganisir ini merupakan sumber utama, gitu ya, di negara kecil itu mengembangkan korupsi, dan itu terjadi. Beberapa dana yang dicuci itu keuntungannya itu dapat disuap kembali dan dibayar kepada pejabat pemerintahan atau pejabat kejaksaan, pejabat kepolisian dan lain sebagainya. Jadi kedua-duanya itu diuntungkan, gitu. Mereka menghasilkan uang dari pencucian uang tadi. Gitu. Korupsi itu merupakan kejahatan terorganisir, dan pencucian uang juga termasuk kejahatan yang terorganisir, gitu. Maka dari itu perlu adanya namanya tindakan anti korupsi yang dikembangkan pada waktu itu tahun 1990-an, ya, kepada kepada sipil dan juga pada masyarakat. Jadi kita membangun persepsi masyarakat tentang anti korupsi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.